di dalam pertemuan kedua pola hereditas melanjutkan yang sudah kita lakukan di pertemuan pertama. Coba sekarang Ibu ada sebuah gambar. Kalian pernah nggak melihat gambar ini sebelumnya? Gambar apa ini? Hah? Gambar apa ini? Ini namanya adalah Ishihara plate. Ishihara plate adalah alat untuk apa? Butuh warna. Yes, ya, untuk mengecek buta warna. Nah, coba Mas, ada berapa lingkaran di sini? 6 ya. Lihat masing-masing. Ini angka berapa? Berapa? 25. Coba yang cowok-cowok, ini cowok-cowok ya. Cowok-cowok coba lihat angka berapa ini, coba. 25. Oke, yang cewek-cewek? Berapa ini? 45. Nggak yakin, ada yang nggak yakin ini. Yang cowok, ini berapa nih? Angka berapa? 6. 66. Oke, ini 29. cewek-cewek? Yang cowok? Berapa ini? Angka berapa cowok-cowok? 56. Oke, ini? Oke, ya, jadi kesimpulan sementara tidak ada yang buta warna. Ya, baik. Sekarang kita akan masuk ke dalam pretest pertemuan pertama lagi. Buka lagi kahutnya ya. Ibu akan share kahutnya. Pretest pertemuan. Pertemuan dua, Nak. Ganti lagi ya. Sorry. Kelainan yang disebabkan non-disjunction. Non-disjunction itu apa? Gagal berpisah. Gagal berpisah. Gagal berpisah. Masih? Lanjut. Gen letal resesif. Mana? Resesif berarti kecil ya. Tiga orang lagi? Sudah. Lanjut. Terakhir ya. Terakhir. Agak panjang. Tes cross lalat betina warna merah, mata merah sayap normal dengan ungu sayap keriput. Nilai pindah silang berjarak berapa persen? 25. Ini ada perhitungannya ya. Kalian nggak mungkin sudah, kecuali udah belajar ya. Dah? Oke. Dari mana? Nah, coba nanti cari. Yuk ya. Oke. Wah, kelas loh ini. Ya, kita masuk ke pembelajaran kita. Nah, ini tadi ya. Hasil tesnya tidak ada yang buta warna. Kita akan menyaksikan ya video tentang atlet Special Olympics Stephanie Handoyo. Siapa yang tahu? Stephanie Handoyo. Nggak tahu ya? Oke. Dia adalah seorang penyandang Down syndrome, tapi berhasil menjadi atlet renang internasional. Ya, mari kita saksikan. Coba yang punya gawai bisa nonton atau kita putar sini aja. Lebih enak sini ya, putar ya. Oke. Saya gimana sih?
Kita tonton sama-sama ya. Stewart, duduk Stewart. Ini dari Kumparan. Saya tidak membayangkan keanehannya bisa seperti ini, dia berprestasi, nggak juga semua orang bisa meraihnya. Tapi itu karena proses yang panjang ya, dan ini semua dari jeripaya kami akhirnya mengeluarkan hasil.
mengerti nada-nada lagunya. Dan dari situ yang menyenangi, akhirnya 8 tahun juga saya pernah ikut guru piano. Dari sana mulai dia lebih tekun kan, lebih tekun, lebih terarah. Ya, beautiful gitu selalu. Dan gitu-gitu, banyak orang yang lihat, katanya kan nggak enak. Waktu bawa obrol-obrol lagi, perasaan saya sih paling senang dalam bertani karena tidak semua orang punya kesempatan sekali Fanny. Oleh situ Fanny dari UNICEF saya juga terpilih sebagai pembawa obor London Olimpiade 2012. Saya diseleksi dari 12 duta anak 30 negara dari International Expedition dari Christmas Council dan UNICEF. Jadi saya lihat Fanny itu orangnya itu pantang menyerah. Memang seperti fight. Iya, dia semangat. Orangnya semangat. Ya, itu aja ya. Luar biasa ya. Wah, nah, sindrom Down itu nak, mungkin ini hanya salah satu contoh ya, tapi kalian pasti sudah pernah melihat orang-orang dengan sindrom yang sama ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin pernah lihat di mall ya, atau mungkin kita punya ada kerabat yang juga menyandang Down syndrome ya. Nah, Down syndrome itu termasuk di dalam, kita kan masuk ke dalam ilmiahnya ya, ke dalam pewarisan gen atau sifat yang seperti apa sih ya, ini yang akan kita pelajari hari ini juga ya. Kita masuk kembali ke topiknya. Lagi untuk kompetensi dasar masih sama ya seperti pertemuan sebelumnya. Kita akan menganalisis pola hereditas dan juga menyajikan hasil penerapan ya. Dan untuk tujuan pembelajarannya ya, Ibu coba minta tolong Krisya bacakan nomor 1 Krisya. Setelah mengamati gambar dan studi literatur tentang gagal berpisah beserta didik mampu menerapkan pola gagal berpisah dan contoh kasusnya pada manusia dalam. Oke, Wina. Setelah diskusi dan studi literatur tentang gen mental, peserta didik mampu membandingkan gen mental dominan dan resesif beserta contohnya dengan benar. Oke, jadi gen letal dominan dan resesif ya. Jessica. Setelah melengkapi LKPD dan presentasi kelompok, peserta didik mampu menganalisis rasio fenotip dan genotip F2 pada persidangan pautan, pindah silang, pautan seks, gagal berpisah dan gen letal. Oke, jadi ini agak berat ya. Jadi rasio fenotip dan genotip semua yang sudah kita pelajari dari pertemuan 1 dan kedua. Ya, dan nomor 4 Yesa. Setelah diskusi dan studi literatur mengenai nilai silang, peserta didik mampu menghitung nilai silang FP atau FPS yang menyebabkan pergantian alat di kromosom homolog dengan benar. Oke, dan yang terakhir Owen belum baca. Ya, Setelah diskusi dan studi literatur dalam melengkapi LKPD, peserta didik mampu membuat laporan tertulis hasil penerapan pola-pola hereditas dalam perhitungan peluang dan persilangan yang melibatkan pautan dan pindah silang dengan benar. Oke, jadi laporan tertulis dari LKPD-nya ya. Jadi melengkapi LKPD itu penting. Baik. Seperti yang sebelumnya, aspek penilaian kognitif, psikomotor dan afektif masih sama ya. Dan sekarang kita berada pada ini ya, gen letal dan yang lainnya. Nah, ILKPD di workbook yang kedua ya, ada 4 worksheets ya. Jadi nanti kita masuk dalam 4 kelompok. Ini kan hanya 3 main group ya. Jadi nanti ada 4 expert group. Ada 3 expert group. Ya, yang pertama, kelompok pertama akan berdiskusi tentang konsep gagal berpisah dan contohnya pada
ya, rasio fenotip dan genotip. Baik, kita akan masuk ke dalam pemecahan masalah kita hari ini. Ini ya, coba kita lihat yang gambar sebelah kiri. Baik, coba apa yang kalian lihat berbeda dari 3 diagram ini? Kalau ini normal berpisah, ya, segregation normal berpisah ya. Kemudian ini ada gagal berpisah non disjunction di meiosis 1. Ini non disjunction pada meiosis doang. Coba perhatikan gambar rasio fenotipnya. Hasil dari berpisahnya kromosom, karena kan ini meiosis ya. Jadi ada 4 sel anak masing-masing. Ya, coba apa perbedaannya? Ada yang bisa jawab? Kalau ini 1, 2, 3, 4 sel terdapat 1 kromosom haploid, berarti kan? Oke, kalau ini cuma 2 yang ada, sisanya kosong. Ya, jadi 4 sel anak, tapi hanya 2 yang berisi kromosom seks. Ya, lalu yang terakhir ada 1 yang kosong, ya, dengan perbandingan yang 1 double, ya kan? Terus yang lain normal, ya kan? Nah, ini kan kromosom seks, berarti kan nanti dia akan ketemu dengan kromosom seks lainnya kan, baru membentuk individu baru. Kita manusia normal itu, kalau Ibu Lani misalnya, kromosom seksnya apa? Pasti XX atau XY? XX, ya kan? XX berarti X yang 1 dari papa, X yang 1 dari mama, Ibu Lani, ya kan? Kalau Owen misalnya, XY, X kromosom dari mama, Y kromosom dari papanya, karena cuma papa yang bisa kasih kromosom Y, ya. Nah, jadi itu. Coba bayangkan individu seperti apa yang akan terbentuk jikalau terjadi seperti ini. Berarti kan dia 1 kromosom seks saja sudah memenuhi kromosom seks yang dibutuhkan kan? Tapi ketambahan lagi. Berarti kan ada 3 kromosom seks kan? Ya kan? Bagaimana dengan yang kosong? Dan seterusnya, ya. Itu yang akan kalian pecahkan di dalam kelompok melalui ILKPD. Baik, silakan buka live worksheets-nya dan buka worksheets yang akan kalian kerjakan. Ibu mengingatkan kembali, ini kan main group ya? Main group atau expert group? Tadi Ibu susah buka grupnya. Coba kan di masing-masing ada ya. Kita masuk ke ini. Expert group pertemuan 2, Abel, Jocelyn, Owen. Di sini kelompok 3 ya. Jessica, Salim, Yesa, Stuart di sini. Oke. Lalu di sebelah sana kelompok 1. Di belakangnya kelompok 4. Ya. Sini kelompok 3 ya. Oke. Dan kelompok 2 di situ. Ada Gary, Trisha, Ruela di sini. Yuk pindah yuk. Kelompok expert grupnya. Nanti kembali lagi di sini ya. Kita akan lebih strict lagi tentang waktu. Jadi hanya 20 menit pas dari sekarang. Kelompok 4 di sini. Ini 3 itu kelompok 2, kelompok 1, 2, 4. Oke. Kelompok 1 mana kelompok 1?
tuh? Abel, Jocelyn Owen. Mana? Ini. Ya, tentang gen letal. Ya kan? Kelompok 2? Gary Tricia Ruela. Mana? Kelompok 2 tentang apa? Klik yang worksheet kedua. Gen letal dan akibatnya. Ya, kelompok 3 rasio. Nah, ini agak berat ya. Kelompok 3 rasio fenotip genotip. Lalu kelompok 4 terakhir nilai pindah silang. Oke, silakan mengerjakan 20 sampai 11.20 ya. Menyelesaikan LKPD dan membuat Canva presentasi. Yuk bagi tugas supaya cepat. Gen letal agak gampang sih sebenarnya. Buat apa? Ya. Kalau kanvanya kalian nanti cuma tinggal kopas dari jawaban persilangan-persilangannya aja kan? Memang banyak kali. Hah? Iya, kalau kelompok ini agak banyak memang kan semua kan. Tapi sebenarnya pengulangan aja sih. Karena kalau bisa pakai test cross kan tinggal. Yuk maksimalkan belajarnya di dalam diskusi kelompok ya, supaya nanti tahu. Dibaca dari awal gitu, supaya tahu runutannya gimana. Supaya nggak salah paham. Ini juga. Ini gimana? Coba ke atas. Tapi ini tugas mandiri. Iya. Jika sel gamet manusia dengan kelebihan. Ada. Terutama gambarnya ini kan. Nah, ini adalah apanya? Kayak guide-nya gitu kan. Ini kan berarti lebih nih. 3 plus 3, 6, 8. Harusnya kan bagi rata semua kan? Iya. Siapa yang terjadi? Kalau kelebihan namanya. Ini ada tanda ininya kan? Tanda bold-boldnya itu perbedaannya antara 3 nomor. Kok masih X ya? Miss, yang gagal begitu gamet kan? Iya. Gagal berpisah kan? Nah tuh, gagal berpisah. Ini sama persis kan? Sama gambarnya tadi di bawah dia apa? Coba ke atas. Nih, sama persis kan? Bagi pertanyaan udah? Bagi pertanyaan ya? Bagi soal ya, supaya fokus. Gak masuk-masuk dia, gak mau masuk lagi berarti. Hah? Kenapa? Uji silang. Sampai F2 berarti kan kalau sampai test cross. Ya. Berarti kamu coret-coret terus jawab isinya di situ kan? Berarti 100% kan? Enggak, dia bukan persen ya. Oh, iya. Apa ya? KP, RK, berarti ini tambah ini berapa? Ini tambah ini
99,9%. Iya, 99,9%. Sesuaikan aja. Ini ada komanya nggak tadi? 95 itu. Ada kan? Buat aja jadi 95,1 ya kan? Biar nanti 100%. Mungkin nggak nampak. Ini siapa satu lagi orangnya? 9,8. Ya. Oh, 95,1 lah berarti kan? 100%. Ini ada lanjutannya nggak? Oh iya, kalau nggak ada ini nggak bisa isi. Apa? Susah? Di bahan ajar? Ada cuma ada yang diagram. Tugas mandiri pada sebentar. Pertanyaan diskusi loh. Modal berpisah di buku cetak. Dengan berpisah. Ya. Gak ada tentang Ada ini penjelasan. normal. Oh ini, Iya, Down syndrome. kalau kelebihan. Berapa banyak? Ini kan ini gamet manusia kan. Gamet manusia berarti kan kita udah tahu berapa. Kalau Indonesia, XX berarti kan? Atau XY. Karena kelebihan kan? kalau ada MHX kan ada yang syndrome. Karena Apa? jadi ini sebenarnya kita ini apa masukkan aja. Misalnya gini. Tapi kan melakukan ventilasi dengan seragam manusia. Ya, kan cuma dua kemungkinan. Buat aja dua kemungkinan itu. So, yang pertama XX plus X. Satu, XX plus X. ya, satu XX plus Y, ya kan? Karena kan kelebihan, ya kan? Nah, ya udah. Itu kondisi yang terjadi ya kan? Berapa banyak kromosom? 3 kan berarti? 44 tambah 47. Kan kita harusnya 46. 47. Tapi kalau kekurangan, ini Kelebihan, ya. Alright, Nah, iya. Sip. Kalau jadi ini kehilangan nih XX minus X. kalau kehilangan berarti kan yang satu kosong kan? Jadi X plus 0 Sini apa? plus 55 X. kurang. Jadi 44 plus 1X aja, gitu kan? Kalau Down syndrome apa? Down syndrome Kan kalau normal kan 44 plus XX atau plus Plus XY, 44 XY. ya kan? Ya, terus? Kalau kehilangan berarti dia 44 tambah X aja atau 44 tambah Y aja. Down syndrome itu apa? Ya mesti dicari dulu, kan bukan belum itu yang ditanya, ya kan? kromosomnya Cuma only kromosom 1 kan? Kromosomnya cuman 40. 45. Down syndrome itu orang kelebihan. Di sini ada Down syndrome. Ada nggak di sini Down syndrome? Nggak ada ya? Ini Ada kok. Ada. 45, 45 kekurangan. 47 berarti kan dia. 45 autosom. Oh, kelebihan ya. Tambah Syndrome Down syndrome is 47. Turner syndrome is 45. Oh jadi Kalau nggak salah yang sindrom Turner itu yang badan laki-laki mirip cewek ya. Itu orang. coba cek. Bukan wanita super. Turner syndrome. Ini ya. Turner tadi 45 ya? Artinya 43 lah. 43 tambah XX. Beda, Sonsonero. Turner. Itu bukan nomor berapa? 56. Hah? Bentar ya, saya bikin ini dulu. Ini kenapa lagi? Reconnect lagi.
Ya, bisa. Nah, itu ada di bahan ajar. Kayaknya di bukumu nggak ada. Oh Nah, iya. Jadi lihat ke hasil akhirnya. ini aku Jika terjadi pautan sekaligus pindah silang. Ini kan, jika terjadi pindah silang. tautan dengan kuda silang ini. Bukan, itu nenek. Nah ini ya. Coba perhatiin. Apa bedanya? Yuk, 10 menitan lagi. Pastikan kanvanya sudah mulai dibuat ya. Ini semakin dalam semakin susah kan? Mana aman gagal berpisah? Jika sindromnya aja. Iya mungkin. Ibu nggak terlalu hafal XY. Nah, pindah silang aman? Aman ya? Masukkan angka-angka aja. Di sini apa nih? Letal ya? Aman, Gary aja aman tuh. Penyebabnya apa? Ada dua kan, letal dominan atau resesif. Dominan tuh berarti huruf besar semua genotipnya. Resesif berarti huruf kecil semua. Jadi, berikan masing-masing satu contohnya pada manusia. Ada di bahan ajar loh, jangan repot-repot nyari Google. Udah lengkap di situ, tinggal baca. Di Google kadang kita bisa salah paham kalau nggak pelan-pelan baca. Tadi ke ini nggak? Mana yang udah kamu isi? Kematian letal maksudnya? Kalau letal tuh mati artinya. Jadi kapan gen menyebabkan kematian? Kalau gen itu bersifat gen letal gitu kan. Jadi dia nggak pernah hidup tuh, sorry. Mati di janin maksudnya? Ya, belum lahir udah mati. Nggak akan bisa lahir. Karena dia mengandung gen yang menyebabkan kematian. Resesif, tulis mati janin. Enggak. Sama, dua-duanya sama. Dominan atau resesif nggak akan bisa lahir dia. Karena mereka membawa gen itu gitu loh. Satu dominan, satu resesif. Mana ya kanvanya? Coba ibu lihat. Belum dibuat. Setia, terlalu setia. 3 ayat ditanya. Gimana, bingung ya? Albino pada halaman lebih dari penyebab histosis. Iya, Bentar ya. pada manusia. Fenotip sama genotipnya dari mana? Kamu isi yang bagian itu aja. Tautan sekaligus kuda silang. Oke. Sekarang permasalahannya apa? Drosophila. A itu untuk abdomen, ya kan? V itu untuk sayap. Oke, lanjut. Berarti kan ini dihibrid ya. Kalau dia sekaligus pindah silang, berarti coba lihat. Mana sih ini? Ini ya hasilnya. Kalau ini kan dia duplikasi. Mana ini? Nah, manakala genotip untuk ini terbentuk 4 macam gamet ini. Berarti kan 4 macam gametnya apa? Coba balik lagi ke yang tadi. Nah, A besar A kecil sama V besar V kecil kan? Balik lagi ke yang tadi. Nah, tadi. Ini ya. Nah, ini berarti tinggal ganti aja.
A besar, V besar, A besar, V kecil, A kecil, V besar, ya kan? Ya, Udah. no time already. A besar, V besar, A besar, V kecil, A kecil, V besar, A kecil, V kecil. Ini tertaut kan dia? Ya. Ini kan hasilnya. Jadi nanti gambarnya kayak gini. Coba bikin AVV-nya tapi jangan bentuk kayak gini. Ini tertaut maksudnya, tapi sekaligus terjadi pindah silang. Begitu kamu gambar ini, nih udah terjadi. Kalau kamu mau buat dari sini juga bisa. Ini rasio ini berapa? 25 semua ya? 25% semua kan? Ini yang Enggak, gede pula. ini gametnya. Terus Lanjutin aja, bedanya ini nanti diganti dengan V, ya kan? B-nya cuma diganti sama V. yang ini kan? Ya, ini hasilnya. Tapi kan kalau mau dari awal ini kan. Oke, terus apa yang ditanya? Rasio? Fenotip sama genotip. Fenotip sama genotip. Oke, berarti rasio fenotipnya belum ada kan? Kalau itu kan cuma gamet doang. Ya. Kalau uji silang berarti tes cross. Ini dengan ini, ya kan? Kalau uji silang, A kecil semua. Jika di tes cross, hasilnya tes cross kan gini maksudnya. Ini parentalnya kali yang ini apa resesif semua berarti ini dikali semua resesif. A kecil, B kecil. Karena kan ini yang apanya? Kalau mau langsung ke apanya? Ini nggak bisa karena ini kan topik lain udah tentang pindah silang kan. Buat dulu memang harus dicoret sih, dibikin ininya. Ini kan tes cross kan? Tes cross kan ini sama resesif. Tapi bukan ini tadi apa? Sorry, mana sih atas? Ini, mana sih? Ini, ya kan? Dengan jadi heterozigot sama homozigot resesif. Itu apa namanya? Tes cross. Heterozigot, buat dulu heterozigot. Ya. Terus di tes cross kan dengan semua resesif. Kecil. Nah, hasilnya gimana? Bikin dulu ini. Tabelnya. Gimana? 5 menit tambahan? Ya, oke, 5 menit aja ya. Fenotip dan genotip bedanya apa? Gini. Loh, fenotip kan ininya abdomen lebar dan sempit. Ya kan? Itu fenotip. Kalau genotip kan iya, apa nih huruf-huruf. Ya. Ya. Kan kelompok kan? Oke. Mana yang lain? Oh iya ya, kok nggak bisa sih? Astaga. Baru lihat. Oke. Jadi apa? Yang sindrom Turner Feynman. Maksudnya tipe gambar itu apa?
Ya itu maksudnya gagal berpisah atau apa. Oh. XYY apa jadinya? Gagal berpisah. Gagal berpisah yang apa? Yang mana? Kenapa dia XYY? Kenapa dia nggak XXY? Aduh. Tugas mandiri rumah ya, Wen. Yuk, 2-3 menit lagi. Miss aku kayaknya nggak cocok biologi deh. Nggak perlu cocok, asal dikerjakan dengan baik. Ini kanvanya ya? Ya, itu kanvanya. Gimana dari pindah silang udah selesai? Udah, aman. Oke, bisa jelaskan nanti ya. Gampang ya? Udah lihat yang di bahan ajar? Yang di workbook itu kan Susah lah gampang. gitu lah. Udah, ini aja. Singkat padat jelas. Yang penting jelas. Itu yang penting. Oke ya, ini udah siap ya. Udah 5 menit kan? Oke, sekarang kita kembali ke main grupnya. Ya. Yuk, balik ke main grupnya. Silakan presentasikan yang tadi kalian sudah kerjakan bersama kelompok. Jelaskan kepada teman sekelompokmu itu apa itu yang tadi sudah kalian cari dan lengkapi. Balik ke posisi semula ya. Cabut aja kali ya. Mau dibawa, mau dipakai. Ya. Ini kelompok 3, sebelah sana tadi kelompok 2, belakang kelompok 1 ya. Di sini kelompok 3. Abel tadi kelompok 1 sama Trisha di belakang. Oke, silakan di dalam kelompok. Jelaskan mulai dari yang kelompok 1 tadi gagal berpisah ya. Apa urutannya? Gagal berpisah, gen letal, rasio fenotip, baru nilai pindah silang. Ya. Oke, silakan dimulai. Masing-masing tidak lebih dari 2-3 menit. Yuk, dimulai dulu dari apa? Gagal berpisah. Kelompok, yes. Jocelyn, Abel, sama siapa tadi? Di sini siapa? Siapa grup satu? Gagal berpisah pada karena peristiwa gagal berpisah terjadi ketika satu kromosom atau lebih berpisah ke arah kutub yang berlawanan. Gagal berpisah merupakan kasus mutasi yang terjadi pada saat Gagal berpisah, like me and you guys. You. Gagal berpisah merupakan kasus mutasi yang terjadi pada saat jadi sarana atau santana akan kelebihan atau kekurangan. Oke, jadi gara-gara gagal berpisah, Yang paling maaf nanti sarana atau akibat gagal
paham belum? Udah bisa ngisi belum? Ngisi LKPD. Harry. Bisa. Gimana? Udah selesai? Sampai nilai pindah silang? Udah? Tadi nilai pindah silang? Belum? Udah juga? Kan rasio fenotip, genotip 3. Kalau kelompok 4 kan pindah silang kan? Udah kan? Udah siap pindah silang? Oke. Udah paham belum Trisha pindah silang? Mungkin lah. Rekombinan baru sama koparental ya. A dan P mengalami pindah silang. Jarak dan nilainya.
Share. Kenapa dia kagak mau muncul ya? Kenapa nggak muncul? Kan kebalikan lagi gitu. Jadi ini foto apa ini yang ditampilkan di ini? Lagi idol. Mana tadi? Mana sih tadi remote-nya? Oh iya itu. Apa katanya sana? Gimana cara buka? Supaya nggak idol. Ini lagi ya? Hah? Oh ya. Oke. Bisa gitu ya? Keren juga. Udah ya guys. Udah selesai ya presentasinya ya. Oke. Nah, kira-kira nanti bisa menjawab post test? Siapkan coretannya ya. Karena udah ada jawabannya. Kok ini nggak ada sih? Oke, sebentar ya, ada trouble. Kenapa nih, Cek? Hah? Udah. Oke, ya, kita akan masuk ke dalam evaluasi pembelajaran kita untuk pertemuan kedua kali ini. Kita fokusnya hari ini gagal berpisah, terus gen, letal, rasio fenotip dan genotip kedua, dan nilai pindah silang. Ya, nah, seperti yang kalian lihat di sini gagal berpisah. Jadi seharusnya ada 4 sel anak yang dihasilkan dengan masing-masing 1 kromosom, tapi ternyata bisa terjadi kekosongan di dalam sel anak tersebut ya. Jadi anak sel-sel itu tidak membawa kromosom seks. Dan apa yang terjadi tadi kelompok 1? Apa yang terjadi? Sindrom apa saja? Down syndrome. Berarti tadi Stefani Handoyo termasuk secara ilmiahnya dijelaskan dengan peristiwa gagal berpisah, ya, yang berarti kelebihan kekurangan kromosom, kelebihan, ya, baik. Kemudian apa lagi? Turner syndrome, terus Jacob syndrome, Klinefelter syndrome, wanita super. Oke, masing-masing punya kelainan di dalam jumlah kromosom. Seharusnya jumlah kromosom normal manusia berapa? 46, ya. Oke, ya, jadi itu adalah gagal berpisah pada peristiwa meiosis 1 atau 2? 1 dan 2. Ya. Oke, lanjut ya. Gen letal. Nah, ini kelompok gen letal. Ini gen letal dominan. Tikus kuning, sama-sama tikus kuning, tapi heterozigot. Ya. Dan dia tidak bisa menghasilkan, atau tikus yang homozigot dominan akan mati begitu dilahirkan. Ya. Lain dengan heterozigot dan homozigot resesif. Mereka akan bertahan hidup. Oke. Yang bagian gen letal tadi siapa? Ada yang mau ditambahkan dari gen letal? Gen letal cukup simpel ya. Oke, bagaimana dengan homozigot resesif?
terjadi pada apa? Nah, ayam kate tadi ya. Ayam redep. Jadi ayam redep itu hasil adalah genotipnya adalah heterozigot. Ya, menghasilkan apa tuh namanya? Sifat yang baru ya daripada induknya. Lihat sini, induknya sama-sama normal. Tapi ini apa ini? Peristiwa apa ini? Ini bukan gen lethal resesif ya? Ayo, apa ini tadi? Hah? Ayo, apa ini tadi? Yang tadi membahas ayam redep di kelompok? Oh ya, oke ya. Gen lethal dominan, masih ya? Oke, gen lethal dominan. Jadi kalau ayam redep itu dari heterozigot. Normal justru dia resesif. Nah, ini yang tanaman jagung tadi, tanaman jagung warna putih tadi, ya itu adalah contoh dari gen lethal resesif. Jadi kalau tanaman jagungnya bersifat resesif, tanamannya albino, ya dia tidak berklorofil. Di sini tanamannya ada, ya tapi dia tidak punya klorofil, berarti dia tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, ya. Oke, lanjut. Kita akan masuk di dalam penutup. Sebelumnya, Ibu mau mengapresiasikan dulu kepada kita semua yang sudah mengerjakan tugasnya di dalam kelompok dengan lebih baik ya. Dari pertemuan pertama ya, Ibu lihat sudah mulai saling benar-benar berinteraksi, mengerjakan bagiannya dengan baik. Kemudian bisa mempresentasikan juga hasil yang kalian dapatkan di dalam kelompok. Jadi itu satu kemajuan yang lebih baik ya. Dan Ibu lihat secara menyeluruh nggak hanya 1-2 orang ya. Baik. Nah, sekarang kita akan masuk ke jurnal refleksi dan penilaian antar teman. Ibu akan berikan lagi Google Form-nya di chat di grup ya. Ini beda ya dengan yang tadi ya. Yang tadi kan sudah disubmit ya. Sekarang yang pertemuan kedua. Kita buat jurnal refleksinya dulu. Oke, ini jurnal refleksi ya. Oke, silakan cek di space, lalu penilaian antar teman. Oke, Ibu akan kasih waktu 5 menit untuk mengisi 2 penilaian tersebut. Kalau bisa, yang sekarang pasti beda ya teman yang akan dinilai ya. Jadi teman yang dinilai nanti di dalam kelompok tadi expert group yang mengerjakan presentasi bersama-sama. Penilaian antar kelompok. Kenapa Bu? Sebetulnya gurunya berapa? Di sini gurunya 1, Miss Ibet. Kan di sini malam kan anak-anak kan disuruh Miss Ibet angkat mejanya ke sini. Jadi kita Miss Ikut kalau pindah kelas jangan angkat mejanya. Berarti ngomong sama Miss Ibet lah. Iya, Miss Ibet pakai meja Nancy aja, Miss Nancy. Coba bilang dulu. Awas Bu, saya lagi ngerekam soalnya. Sorry ya Bu ini. Bisa. Sorry ya Bu ya. Nampak. Maaf ya Bu. Udah selesai?
Coba zoom ke salah satu penilaian yang di laptop. Udah ya? Sudah penilaiannya? Oke. Kita akan masuk di dalam post test pertemuan kedua ya. Ibu akan bukakan Kahoot-nya, silakan dimasukkan game pin-nya. Oke, Trisha udah masuk ya. Wina juga. Oke, sudah 4 orang. Yang lain silakan. Kalau sudah selesai. Refleksinya jangan pendek-pendek ya. Hal positif negatif bisa apa aja ya. Misalnya internetnya disediakan gitu kan. Yuk baru 6, yang lain? Oke, Abel udah masuk. Ini barusan hilang siapa? Oke, 7. Yuk 3 orang lagi. Satu lagi siapa nih? Satu lagi siapa? Oke, Trisha balik. Oke ya, yuk kita mulai. Pertanyaan pertama.
cuma kita ya. Geo Ani. Mana rekombinan batik? Mama ungu, saya itu. Oke, Anda semuanya benar. Very good. Yang terakhir, ganda para sasi. Yang mana yang ganda para sasi? Ya, mari kita selesaikan. Siapakah? Oh, wah, Dery lah. Ada apa ini? Salah sistemnya. Kayaknya salah sistemnya. Tapi pemirsa dia tuh serius sekali gimana? Oh, gitu. Oke, selamat ya. Dery nanti pimpin doa ya. Habis. Oke, terima kasih ya untuk semua. Kita ada juga kuasinya ini ya, termasuk yang kanan gabung. Oke, kita akan segera menutup pembelajaran kita hari ini. Ya. Kita akan segera menutup pertemuan selanjutnya dengan Ibu Ibet. Kalian akan belajar tentang hereditas pada manusia. Ya, jadi silakan mungkin bisa cari tahu tentang apa saja ya yang menjadi penyebab kenapa manusia bisa punya golongan darah ini atau itu O atau A dan lain-lain. Ya, ini akan difokuskan nanti di hereditas pada manusia. Jangan lupa ILKPD-nya dilengkapi. Nanti Ibu akan lihat di situ. Itu akan jadi penilaian untuk topik ini ya. Di kalian ya, meskipun nanti masuk ke scholarship ya. Nah, Jadi workbook 1, 2, 3 semua. ya, jadi lengkap semua karena kan tadi udah dengar presentasi dari kawan-kawan juga, ya kan? Tapi tugas mandiri itu semua sama kok, masing